Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan kenikmatan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya kita masih diberikan petunjuk di atas jalannya, yang semoga kita selalu menapaki jalan ini dengan istiqamah dan menutup tugas kita di dunia nanti juga dalam keistiqomahan. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, di bab ke-24, bab ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa, apa-apa yang datang dari hadis-hadis fi sifati akli Rasulullah SAW, dalam penjelasan sifat makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ini menegaskan bahwa para sahabat mencermati setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah ketika kita belajar pada guru-guru kita, kadang tidak hanya pelajaran-pelajaran yang berupa teori, tapi bagaimana guru-guru kita mempraktekkan teori-teori tersebut. Disebutkan beberapa hadis di sini tentang apa? Cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis yang cukup dikenal gitu ya. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan an Sa'ad ibn Ibrahim an ibnin li Ka'ab ibn Malik, dari salah seorang putra sahabat mulia Ka'ab ibn Malik.
an abihi, dari bapaknya yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat dekat Rasulullah SAW yang sempat absen dalam perang Tabuk sampai kemudian dihajar, diboikot oleh Nabi SAW selama 50 hari. Sahabat Ka'ab bin Malik bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Bahwasannya Nabi SAW dahulu kala menjilati jari jemarinya thalathan, 3 kali. Perlu dicermati di sini tentang kalimat 3 kali. Qala Abu Isa, dan berkata Abu Isa, yakni Al-Imam Tirmidzi, wa rawa ghairu Muhammad bin al-Bashar hadzal haditsa qala yal'aqu asabi'ahu thalatha. Hadis di atas itu hadisnya secara sanad sahih, gitu ya. Tapi kemudian ditambahkan oleh Al-Imam Tirmidzi bahwa diriwayatkan dari selain Muhammad ibn Bashar, jadi selain gurunya yang disebutkan di atas, hadis yang sama ini, dan mengatakan isinya di dalamnya apa? Beliau Nabi SAW menjilati jari jemarinya yang 3. Apa perbedaan di sini? Ini ada wacana kajiannya pakai Zoom supaya bisa interaktif gitu ya. Kemarin baru ketemu teman-teman di radio kita, TV kita. Kalau pakai Zoom, nah seperti ini mungkin bisa langsung dijawab yang mau jawab gitu ya. Apa perbedaannya di sini? Kalau dalam riwayatnya Muhammad ibn Bashar dikata menerangkan tentang jumlah berapa kalinya dilakukan tadi menjilati jari jemari, sedangkan riwayat-riwayat yang lain dan ini yang yang lebih kuat. Saya sebelumnya menerangkan tentang hadis syadz. Masih ingat apa itu hadis syadz? Hadis sahih secara sanadnya, tapi isinya bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, yang lebih sahih, gitu ya. Itu disebut hadis syadz. Nah, yang dilawan, yang hadisnya yang benar dalam istilah ilmu hadis disebut mahfudz. Maka yang benar bahwa riwayatnya adalah menerangkan Nabi SAW itu menjilati 3 jarinya. Nah, di sini Syekh Abdul Razak menerangkan, memberikan faedah yang sangat banyak, gitu ya. Cukup panjang penjelasan tentang hadis pendek ini. Di antaranya bahwa ini isyarat sebagaimana hadis-hadis yang lain, beliau itu makan menggunakan 3 jari. 3 jari yang mana tidak disebutkan dalam hadis-hadis. Tapi tentunya ini bisa dipahami, kata beliau, ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Karena ini yang saling berdekatan dan yang paling praktis untuk makan. Maka ini diantara adab makan, menggunakan 3 jari. Nah, kemudian beliau menukilkan keterangan para ulama masalah 3 jari ini. Dan ini pernah kita singgung. Bahwa dikatakan
annal akla bil asabi thalath yakunu fil aklil mutamasik. Bahwa makan dengan 3 jari ini pada makanan yang apa? Padat. Alladhi yumkinu lil akili an yakbidahu bi asabi thalathati. Yang memungkinkan bagi orang yang makan memegang makanan padat tadi dengan 3 jari. Makan kurma, makan buah yang sudah dipotong-potong, dan yang sejenisnya, gitu ya. Makan apa? Gorengan, gitu ya, yang mungkin ukurannya agak kecil. Amma idza kana at-ta'amu mutanathira. Sedangkan kalau makanan itu makanan yang apa? Tersebar. Misalnya apa? Nasi. Apalagi bubur, apalagi kuah. Ya tidak mungkin kita memakannya dengan apa? 3 jari. Fala haraja fi an ya'kula bi asabil arba awil khams in ihtaja ila dhalik. Maka tidak mengapa menggunakan 4 jari, menggunakan 5 jari kalau memang dibutuhkan yang demikian itu. Karena kita mengalami, dan mungkin sebagian masih ada yang seperti ini, seakan harus 3 jari itu pada semua makanan. Kemudian tambahan yang kedua, bahwa menjilati jari jemari ini kapan? Setelah selesai dari makan. Bukan setiap kali kita pegang makanan, kemudian apa? Dijilat, lanjutkan lagi, jilat lagi. Tidak. Karena bisa jadi kita makan satu nampan bersama orang lain, gitu ya. Ya ini akan terganggu dia. Gitu ya. Dia akan menyerah di tengah jalan, wes entekno wae. Atau ini jangan-jangan strategi, gitu ya. Biar musuhnya segera mundur. Kemudian beliau menambahkan hikmah. Apa hikmahnya? Dan subhanallah, ini kadang masalah etika, begitu ya. Etika itu memang sebagiannya berkaitan dengan apa? Adat istiadat, kebiasaan manusia. Tapi kebiasaan itu tidak boleh mengalahkan apa? Syariat. Karena sebagian kadang apa? Malu menerapkan syariat dengan anggapan bertentangan dengan apa? Etika tadi. Yang lain makan pakai sendok, mau makan pakai langsung pakai tangan, malu. Padahal mungkin ya tidak apa-apa pakai sendok boleh. Tapi mungkin makanannya sebenarnya lebih nikmat kalau dimakan pakai tangan langsung. Misalnya apa? Mau orang Jawa bilang ngerokoti balung. Bagaimana Nabi SAW dulu makan, dipegang sampai apa? Sisa daging di tulang itu dibersihkan. Maka tidak perlu kemudian kita apa? Merasa wah nggak pantas dan sebagainya. Karena ini syariat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi hikmahnya jelas. Apa hikmahnya? Yaitu usaha untuk mencari keberkahan dalam makanan. Karena tujuan utama kita makan itu keberkahannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim.
bahwa Rasulullah SAW dahulu kala jika makan makanan, beliau kemudian apa? Menjilat jari jemarinya yang 3. Tentunya 3 yang memang digunakan. Kemudian beliau bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wal ya'kulha wa la yada'ha lisyaitan." Seingat saya ini pernah kita bahas di kajian Al-Irsyad. Jika ada suapan, ada potongan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, dan ini kembali kepada makanan yang padat tadi, yang memungkinkan untuk diambil kembali, maka bersihkanlah darinya kotoran. Pegang apa? Pisang goreng, kemudian apa? Tersenggol anaknya jatuh. Ambil pisang goreng tadi, tidak perlu belum 5 menit, gitu ya. Tapi bilang ini hadisnya Nabi SAW. Kemudian bersihkan kotoran yang ada. Kemudian makanlah potongan makanan tadi, dan jangan meninggalkannya untuk setan. Demikian pula dalam sebagian riwayat yang lain, untuk apa? Membersihkan bekas tempat makan. Jadi nggak perlu kemudian apa? Merasa malu, disindir, wah nggak perlu ngasahi. Saking bersihnya piring yang kita gunakan untuk makan, kadang kan guyonannya begitu ya. Nggak perlu dicuci lagi. Nggak perlu malu. Karena ini memang adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di mana kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kalian tidak tahu di bagian mana dari makanan kalian itu keberkahan ada. Bisa jadi berkah itu pada suapan yang pertama, sehingga jangan lupa untuk membaca basmalah. Dan jika lupa, kemudian kita diajarkan untuk apa? Membaca lagi bismillahi awwalahu wa akhirahu fi awwalihi wa akhirihi. Atau bisa jadi di tengah suapan, di akhir suapan, atau bahkan pada sisa yang menempel di mana? Di jari atau di tempat kita makan. Maka subhanallah, ini faedah lain yang kita tambahkan gitu ya. Kalau boleh, apa itu? Kalau makanan saja sedemikian kuat Rasulullah SAW mendorong kita mencari keberkahannya. Makanan untuk fisik, apalagi makanan untuk jiwa kita. Kalau makan makanan yang penanan, maka apalagi ketika kita makan makanan untuk jiwa kita, nuntut ilmu. Jangan sampai apa? Sambil ngalamun, sambil mikir yang lain, sehingga di akhir ditanya sama ustadznya, paham? Diam. Siapa belum paham? Diam. Kenapa? Tadi ngomong apa tuh ustadz tadi? Nah gimana? Ilmu kita akan berkah, makanan yang masuk jiwa kita akan berkah. Kalau kita tidak berusaha untuk semua yang kita makan tadi dari ilmu masuk. Maka Nabi SAW mengingatkan, kita tidak tahu di mana keberkahan itu ada. Kemudian faedah lain yang ditambahkan oleh Syekh Abdul Razak, bahwa apa yang dimaksudkan keberkahan dalam makanan?
ketika Nabi SAW menyebutkannya dengan secara umum, mutlak, tidak mengikat pada maksud keberkahan itu, maka ini bisa difahami. Yang pertama apa? Berkah itu artinya taghziyatul badan. Makanan itu benar-benar menjadi asupan gizi untuk tubuh kita. Jadi makanan yang kita makan menjadi apa? Orang Jawa bilang, orang tua kita dulu bilang dengan kalimat sederhana, makanan yang dimakan jadi daging. Yang kedua, wasalamatu min madharratit ta'am. Dan selamatnya orang yang makan tadi dari apa? Bahaya makanan tersebut. Subhanallah. Kadang kita apa? Perlu bersyukur ketika melihat orang lain apa? Oh, harus pilih-pilih makanan. Oh, dia alergi makanan ini, dia alergi makan itu, gitu ya. Ini cobaan bagi orangnya. Maka subhanallah, sebagian yang lain, bahkan sebagian besar kita, makan apa saja enak, tidak ada pantangan. Maka subhanallah, ini diantara keberkahan yang perlu dan sering kali dilupakan. Keberkahan yang perlu disyukuri, orang sering lupa. Yang seperti ini termasuk berkah dalam makanan. Wa taqwiyatuhu ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling penting. Apa itu makanan yang berkah? Makanan yang menguatkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau habis makan terus ngantuk, mau belajar malah nggak semangat, mau sholat nggak semangat, ya ini menunjukkan apa? Yang dimakan nggak berkah. Subhanallah. Gitu ya. Kemudian di antara faedah juga beliau mengingatkan hadis yang tadi disebutkan dari riwayat Imam Muslim. Kalau makanan yang jatuh itu disuruh ambil, dibersihkan, kemudian dimakan kembali, di mana realitanya sebagian orang makan dengan wadah yang bersih, gitu ya, atau makan di atas meja yang bersih, lantai yang bersih, ada yang jatuh, dia biarkan begitu saja. Bisa dibayangkan, di zaman Nabi SAW jatuh kemana? Ke tanah, jelas. Belum ada keramik, gitu ya. Maka subhanallah, ini lalainya banyak orang. Dan lalainya kita membiasakan hal seperti ini untuk diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Sehingga kelapangan yang Allah berikan ini bukan hanya menjadikan kita tambah bersyukur, tapi kadang atau seringkali menjadikan kita ini kufur terhadap nikmat Allah dalam hal-hal yang kita sepelekan seperti ini. Subhanallah, itu ya. Hadisnya pendek saja tapi faedahnya luar biasa. Kemudian riwayat-riwayat berikutnya menegaskan tentang apa? Riwayat yang pertama, qala haddatsana Al-Hasan ibn Ali Al-Khallal, qala haddatsana Affan, qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Thabit an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala,
Sahabat Anas bin Malik menceritakan, kana Nabi SAW idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Dahulu kala Nabi SAW ketika makan makanan, beliau menjilat jari jemarinya yang 3. Ini menegaskan bahwa yang benar dari riwayatnya adalah bukan 3 kali, tapi 3 jarinya. Dan berapa kali? Ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekali sudah bersih, ya tidak perlu diulang. 2 kali, 3 kali, gitu ya. Kemudian hadis yang ketiga, ini yang baru saja kita bahas kemarin tentang tata cara duduk Nabi SAW. Qala hadatsana al-Husain ibn Ali ibn Yazid as-Suddai al-Baghdadi. Qala hadatsani Ya'qub ibn Ishaq yakni al-Khadrami. Qala hadatsana Syu'bah an Sufyan ats-Tsauri an Ali ibn al-Aqmar an Abi Juhaifah qala. Sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu bercerita, qala Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, ama ana fala akulu muttaki'a. Sedangkan aku, kata Nabi SAW, maka aku tidak makan dalam posisi bertelekan, sambil tiduran. Ini maksudnya yang kita sudah jelaskan kemarin dari tata cara yang terlarang, yaitu makan sambil bertelekan sesuatu, bantal dan sejenisnya, gitu ya. Karena ini makannya para pembesar yang sombong dan membahayakan pencernaan. Kemudian riwayat berikutnya menyebutkan sanad dengan hadis yang sama. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar, qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi, qala hadatsana Sufyan an Ali ibn al-Aqmar nahwahu. Dari Ali ibn Aqmar tadi serupa dengan riwayat yang di atas. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdani, qala hadatsana Abdah ibn Sulaiman an Hisham ibn Urwah an ibnin li Ka'ab bin Malik an abihi. Balik lagi kepada hadis yang pertama tadi dari Ka'ab bin Malik, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi thalathi wa yal'aquhunna. Dahulu kala Rasulullah makan dengan jari jemarinya yang 3 dan kemudian menjilatinya. Kemudian hadis berikutnya yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Qala hadatsana Ahmad ibn Mani', qala hadatsana Fadl ibn Dukain, qala hadatsana Mus'ab ibn Sulaim, qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqul. Aku pernah mendengar Anas bin Malik bercerita, utiya Rasulullah sallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Didatangkan kepada Rasulullah sallam kurma. Artinya didatangkan, diberi hadiah. Dan ini nanti pembahasannya akan lebih detail keadaan ini di bab-bab selanjutnya. Maka aku melihat beliau makan dalam kondisi beliau duduk ik'a. Muk'in itu dari kata ik'a. Duduk ik'a itu pembahasan dalam sholat ada, yaitu duduk seperti iftirash, tapi kedua telapak kaki berdirikan, jinjit gitu ya. Ini disebut ik'a. Tambahan kata minal ju itu disebutkan lemah oleh para ulama. Sedangkan riwayat-riwayat yang lain ada tambahan cerita juga.
Di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan riwayat Imam Ahmad bahwa ketika kurma tadi datang, maka sebelum Nabi SAW sendiri makan, maka beliau mengambil sebagian dan menyuruh Anas untuk mengirimkan kepada fulan. Kemudian mengambil sebagian lain, menyuruh Anas untuk mengirimkan kepada orang lain. Demikian. Baru kemudian ketika tersisa, Rasulullah makan. Dan ini tata cara Rasulullah makan yang tawadhu. Di mana apa? Beliau memikirkan para sahabatnya dulu sebelum memikirkan dirinya sendiri. Jadi betapa mulianya sosok yang insya Allah kita rindukan bersama untuk berjumpa dengannya. Selaku pemimpin, gitu ya, negara, pemimpin agama, bukan akunya dulu, tapi bagaimana beliau melihat para sahabatnya. Baru kemudian beliau yang terakhir. Subhanallah. Keteladanan yang luar biasa. Jadi semoga kita istiqamah untuk mempelajari ini ya. Semakin kita cinta kepada beliau. Nah, kita beralih pada bab berikutnya, akan mulai menceritakan lebih detail apa yang dimakan. Kalau tadi secara sekilas bagaimana Rasulullah SAW makan. Nah, sekarang apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW? Diawali dengan bab maja'a fi sifati khubzi Rasulullah SAW. Bab tentang apa-apa yang datang dari hadis menceritakan sifat rotinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Muhammad ibn Muthanna wa Muhammad ibnu Bashar. Qala, keduanya mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq. Qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhaddithu anil Aswad ibn Yazid an Aisyata. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, saksi hidup, pelaku sejarah yang mengalami keadaan ini sendiri. Apa itu? Annaha qalat, bahwasanya beliau bercerita, ma syabi'a alu Muhammadin min khubzil sya'iri yawmaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma syabi'a, tidak pernah kenyang, alu Muhammadin, keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khubzis syair, dari roti gandum kasar. Nanti kita akan tahu. Syair adalah jenis gandum yang kasar. Artinya hanya ditumbuk dan masih banyak kotorannya, ya. Bukan terigu yang kita konsumsi hari ini yang sudah bersih putih, menghasilkan roti yang empuk. Tidak. Gandum yang ditumbuk, gitu ya, kasar, masih banyak kotorannya. Itu saja
tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Kalau hari ini ada roti, mungkin besok beberapa hari nggak ada. Sampai beliau wafat. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, Ummul Mukminin Aisyah, orang yang paling tahu tentang keadaan Rasulullah SAW, mengabarkan kepada kita keadaan ini sampai beliau meninggal. Tidak pernah namanya sampai 2 hari berturut-turut itu merasakan kenyang dari makan apa? Roti yang kasar. Bagaimana roti yang lembut? Bagaimana makanan enak? Sesuatu yang jarang. Kemudian Syekh Abdul Razak memberikan satu faedah yang luar biasa gitu ya. Hadis ini memberikan isyarat tentang apa? Rendahnya dunia, murahnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini dan hadis-hadis berikutnya menunjukkan perkara yang sangat penting ini, bahwa dunia itu murah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, rendah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi mana ini kita bisa melihatnya? Karena Allah tidaklah memberikan kepada kekasihnya dari dunia kecuali sedikit saja. Karena tentunya kalau kita melihat diri kita, kita akan memberikan sesuatu yang mahal, yang terbaik sebagai bukti cinta kita kepada orang yang kita cintai. Iya atau iya? Iya. Itu sudah fitrah. Bahwa kalau kita mencintai seseorang, kita akan memberikan yang terbaik. Maka walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang jauh lebih tinggi. Karena dunia ini rendah, Allah tidak berikan kepada kekasihnya. Apa yang mahal itu? Yang mahal adalah akhirat. Yang mahal adalah surganya. Maka yang dijadikan jaminan untuk kekasihnya adalah surga. Allahu Akbar. Apakah kemudian kita masih menjadi orang yang cinta dengan dunia? Cinta dengan kerendahan ini? Cukup dengan hal yang murah ini? Allahumma musta'an. Kemudian hadis yang kedua. Qala haddatsana Abbas ibn Muhammad ad-Duri. Qala haddatsana Yahya ibn Abi Bukair. Qala haddatsana Hariz bin Utsman an Sulaim bin Amir qala sami'tu Aba Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Abu Umamah al-Bahili, seorang sahabat, bercerita, maka na yafdulu an ahli baiti Rasulullah sallallahu khubzus syair. Tidaklah dahulu tersisa dari keluarga Rasulullah SAW roti gandum kasar,
tidak pernah tersisa. Kenapa? Karena sedikitnya yang ada. Bukan karena rakusnya yang makan, tapi karena sedikitnya barangnya yang ada, sedikitnya roti yang ada, sehingga tidak pernah ada sisanya. Mari kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang. Betapa kadang kita harus membuang makanan karena tidak termakan, karena terlalu banyak jumlah. Allahumma musta'an. Astaghfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keluarga manusia terbaik, kekasihnya Allah. Tidak ada sisa karena sedikitnya apa yang ada di dalam keluarga tersebut. Apa buktinya sedikitnya? Kisah yang sangat masyhur gitu ya. Datang seorang ibu dengan dua putrinya ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak ada di rumah kecuali apa? Sebutir kurma. Dalam riwayat yang lain hanya ada 3 butir kurma. Dalam riwayat yang lain hanya punya air putih. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menanyakan sarapan, nggak ada apa-apa. Allah Akbar. Jadi kebahagiaan itu ternyata bukan karena apa? Stok makanan yang melimpah, lemari es yang selalu penuh, ATM yang unlimited. Bukan di situ kebahagiaan. Kebahagiaan ada dalam hati. Orang yang memilikinya. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi قال حدثنا ثابت بن زيد عن هلال بن حباب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال, sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan, kana Rasulullah SAW yabitu layaliya al-mutatabi'ah tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asha'an wa kana aktsaru khubzihim khubz asy-sya'ir. Diceritakan dahulu kala Rasulullah bermalam selama beberapa malam. Tawiyan, tawiyan dari kata tawa, yatwi, melipat. Apa yang dilipat? Perutnya, karena menahan lapar. Beliau dan keluarganya tidak mendapati makan malam. Allah. Jadi kadang beberapa malam
Tidak ada makan malam. Dan seringnya roti yang beliau makan dan keluarganya adalah roti gandum kasar tadi. Apa itu roti gandum kasar? Mari kita baca hadis berikutnya. Qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman, qala hadatsana Ubaidillah bin Abdul Majid Al-Hanafi, qala hadatsana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar, qala hadatsana Abu Hazim an Sahal ibn Sa'ad annahu qila lahu. Seorang sahabat Sahal ibn Sa'ad ditanya, akala Rasulullah SAW an-naki. Apakah Rasulullah SAW itu makan naki, yaitu huwari, bahasa di zaman berikutnya. Bahasa kita sekarang tepung atau terigu, gitu ya. Gandum, beras, yang sejenisnya, yang sudah ditumbuk halus, dibersihkan dengan bersih. Faqala Sahal, ma ra'a Rasulullah sallam an-nakiya hatta laki Allah. Apa jawaban Sahal? Tidak pernah Rasulullah SAW melihat terigu, melihat tepung sampai bertemu dengan Allah. Tidak pernah dalam hidup Rasulullah SAW melihat tepung bersih. Allah Akbar. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Sahal, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulullah SAW? Apakah dulu kalian memiliki alat untuk membuat tepung di masa Rasulullah SAW? Qala, maka beliau menjawab, makanat lana manakhilu, kami tidak punya alat membuat tepung tadi. Qila kaifa kuntum tasna'una bisya'in, lalu bagaimana kalian mengolah gandum? Qala kunna nanfukhu fayatiru minhu ma tara thumma na'jinuhu. Kami dulu ya meniupnya saja. Dulu zaman orang tua kita ada istilahnya dalam bahasa Jawa napeni, gitu ya. Jadi setelah ditumbuk atau setelah diselipkan masih banyak kotoran yang tersisa, kemudian dengan alat namanya tampah itu ya, diangkat ke atas gitu ya, supaya kotorannya
terbang. Nah, itu yang dilakukan dulu. Sehingga hilang apa yang bisa hilang dan tinggal apa yang masih tinggal. Kemudian kami jadikan itu adonan. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar. Qala hadatsana Mu'adz bin Hisham. Qala hadatsani Abi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik. Qala Anas yang hidup bersama Nabi SAW bercerita, ma'akala Nabiullahi ala khiwanin wala fi sukurraj wala fi sukurrajatin wala hubizalahu muraqqaqun. Tidak pernah Nabi SAW makan ala hiwan. Hiwan itu kalau bahasa kita hari ini piring, tempat makan kecil untuk makan makanan yang sedikit, kalau artinya secara bahasa Arab. Ya kita sekarang piring gitu ya, atau mungkin yang lebih kecil dari piring, sehingga masing-masing makan sendiri. Tidak pernah Rasulullah SAW seperti itu. Bukan artinya terlarang, tapi memang keadaan yang ada di zaman itu. Demikian pula tidak pernah makan apa pada sukur rajah. Bahasa gampangnya adalah meja. Nggak punya meja Nabi SAW. Tempat yang tinggi untuk meletakkan makanan. Itu maknanya. Dan tidak pernah dibuatkan roti lembut untuk beliau. Karena memang tidak pernah ada terigu yang lembut. Maka ini keadaan tawadhu'nya beliau, di mana kalau beliau mau, bukan artinya keadaan dunia semua seperti itu waktu itu, tidak. Karena waktu itu Romawi hidup dengan kemewahannya, Persia hidup dengan kemewahannya. Kalau beliau mau, dan bangsawan-bangsawan Arab pun demikian, hidup dengan apa? Kekayaannya. Jadi ini bukan soal keadaan saja, tapi ini juga karena apa? Pilihan yang dipilih oleh beliau untuk hidup sederhana. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Ahmad ibn Mani, qala hadatsana Abbad al-Muhallabi an Mujalid an-Sya'bi an Masruq qala dakhaltu ala Aisyata radhiyallahu anha fa'ada'at li bi ta'amin. Masruq seorang tabi'in datang, seperti kisah sebelumnya kita sebutkan, para tabi'in datang kepada Ummul Mukminin Aisyah untuk belajar. Maka beliau pun menyuguhkan makanan. Waqalat. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah bercerita, tentu ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ma ashba'u min ta'amin fa asya'u an abki illa bakai. Tidaklah aku kenyang dari makanan. Kalau aku mau nangis, pastinya aku akan nangis. Kehidupan para sahabat setelah hijrah semakin membaik, apalagi setelah Rasulullah SAW wafat, apalagi setelah masanya Umar.
di mana ekspansi dakwah membukakan keberkahan, peperangan demi peperangan mendatangkan apa? Rampasan perang yang begitu banyak. Sampai kita kisahkan dalam beberapa kisahnya siapa? Zubair ibn Awam yang meninggal tidak meninggalkan apa? Dirham, tidak meninggalkan dinar. Hanya meninggalkan satu petak atau berapa petak tanah di Madinah, beberapa rumah di Madinah, aset ditinggalkan yang jumlahnya ternyata sampai triliun. Maka Ummul Mukminin Aisyah dan setiap sahabat mendapatkan apa? Tunjangan dari negara. Maka kemudian sang istri salihah ini menceritakan kepada murid-muridnya, saya sekarang kalau makan kenyang, gitu ya, itu ingat bagaimana keadaan dulu, saya pengen nangis. Maka dikatakan oleh Masruq, 5, kenapa? Qalat adhkurul halallati faraka 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingat bagaimana keadaan Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini. Wallahi ma syabi'a min hubzin wa lahmin marrataini fi yaumin. Demi Allah, tidak pernah kenyang dari roti dan daging sampai 2 kali dalam sehari. Kalau siang mungkin ada roti dan daging, malam mungkin harus puasa, nggak ada apa-apa. Atau kalau pagi ada, siangnya nggak ada. Allahu Akbar. Yang itu, meskipun riwayat ini dikatakan lemah, dikuatkan oleh riwayat yang lain, diantaranya apa yang disebutkan setelahnya. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan, qala haddatsana Abu Dawud, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq, qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhadditsu anil Aswad ibn Yazid an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, ma syabi'a Rasulullah sallallahu min khubzi sya'iri yawmaini mutatabi'aini hatta qubila. Tidak pernah Rasulullah SAW itu kenyang dari roti gandum kasar tadi 2 hari berturut-turut sampai beliau meninggal. Ini berkebalikan 180 derajat dengan sebagian kita yang tidak pernah merasakan lapar 2 hari berturut-turut. Mungkin sebagian kita pernah merasakan lapar, pernah merasakan tidak punya makanan, tapi rasa-rasanya itu tidak akan pernah terjadi sampai 2 hari berturut-turut. Sebaliknya Rasulullah SAW tidak pernah namanya kenyang sampai 2 hari berturut-turut. Allah. Kemudian riwayat serupa yang disebutkan oleh sahabat Anas atau sanad lain, gitu ya, redaksi lain dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman, qala hadatsana Abdullah ibn Amr Abu Ma'mar, qala hadatsana Abdul Warith an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala ma'akala Rasulullah sallam ala khiwanin. Tadi sudah dikatakan tidak pernah Rasulullah makan pada piring. Wala akala hubzan muraqqaqan hatta mat. Dan tidak pernah makan roti yang dihaluskan, yaitu dari apa? Gandum yang halus sampai beliau meninggal.
Ini yang sudah saya katakan kemarin, bab-bab ini akan menjadikan kita lebih bersyukur keadaan kita. Menjadikan kita semakin bisa mengontrol diri untuk tidak tamak terhadap dunia. Ada pertanyaan, Ustadz, apakah boleh kita menyederhanakan pola makan walaupun kita diberi rezeki yang cukup? Batas apa yang kita disebut kufur nikmat? Ya. Kalau kita berkecukupan, tidak boleh kemudian melaparkan diri, mengurangkan diri. Yang terjadi pada Rasulullah SAW, bukannya beliau tidak berkecukupan. Ini kalau antum ingat pembahasan kita di kajian At-Targhib wa Tarhib, bagaimana Rasulullah SAW itu hartanya selalu habis. Datang harta, bagikan sana, bagikan sini. Sanggup gak kita seperti ini? Sehingga memang yang ada akhirnya apa yang ada. Bukan kemudian kita punya simpanan, kita punya uang, pegang uang sebenarnya, tapi kita beli yang tidak layak untuk diri kita. Nah, ini tidak boleh. Memang ini satu keadaan yang kita mungkin tidak akan pernah mampu melakukannya. Masih ingat bagaimana tentang hadis setelah asar Rasulullah langsung masuk ke rumahnya karena apa? Ada sebungkah emas. Bukan segram 2 gram, sebungkah emas yang tersisa, yang tidak ingin tinggal lama-lama sisa emas itu. Kita sekarang berpikir bagaimana emas itu bertambah dan semakin lama tinggal di rumah kita. Jadi kalau kita ingin mengikuti polanya, ikuti semuanya. Siap enggak? Cash flow-nya Rasulullah SAW, uang masuk segera keluar. Nah, terus yang dimakan apa? Ya yang ada. Bukan kemudian kita punya simpanan, kita punya uang, tapi kemudian apa? Kita, anak kita, istri kita harus makan seadanya. Nah, ini nggak boleh. Kalau memang ada uangnya, ya sudah, belanjakan, makan yang layak. Karena itu bentuk dari syukur kita kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah alam. Itu yang bisa kita baca, diskusikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.